Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya kita pakai tiap hari, tapi mungkin jarang banget kepikiran, yaitu soal desain. Yuk, kita beda bareng-bareng panduan dasar soal UI dan UX. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih kamu buka sebuah aplikasi atau website terus malah bingung sendiri? Mau klik yang mana ya? Ini buat apa sih? Nah, kalau pernah, kamu nggak sendirian kok. Kita mulai dari situ aja. Dari rasa gregetan pas ketemu desain yang ribet. Biar lebih kebayang, kita bakal ikutin cerita seseorang bernama Sam. Nah, Sam ini punya pengalaman buruk sama satu website yang desainnya, berantakan banget. Gara-gara itu, dia jadi penasaran, sebenarnya apa sih yang bikin sebuah desain itu bagus dan apa yang bikin desain lain gagal total. Rasa penasaran Sam itu ngebawa dia ke istilah yang pertama, User Interface, atau yang biasa disingkat UI. Gampangnya gini, UI adalah semua hal yang kamu lihat di layar. Tombol-tombolnya, pilihan warnanya, jenis tulisannya, tata letaknya. Nah, itu semua bagian dari UI. Anggap aja kayak dashboard mobil. Semua yang kelihatan di depan kamu itu, ya UI-nya. Oke, kalau UI itu soal tampilan. Ada lagi nih pasangannya. Sam nemuin potongan puzzle kedua, yaitu User Experience atau UX. Kalau UI tadi soal tampilan, nah UX ini lebih ke soal rasanya. Gimana perasaan kamu pas pakai produk itu? Gampang, nyenengin, atau malah bikin kesel dan frustrasi? Nah, itulah UX. Jadi, ini nih beda utamanya. Dan ini penting banget buat diingat. UI itu soal visual, soal presentasi, soal apa yang kelihatan sama mata kita. Sementara UX itu soal perasaan, soal interaksi, soal gimana rasanya pas kita pakai produk itu. Ada kutipan bagus yang ngejelasin hubungan mereka berdua. UI dan UX itu ibarat resep masakan yang sempurna. UI itu platingnya, tampilan yang cantik di atas piring. Sedangkan UX itu rasanya. Secantik apapun penyajiannya, kalau rasanya nggak enak, ya percuma kan? Keduanya harus jalan bareng. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana praktiknya di dunia nyata. Dengan bekal pengetahuan barunya soal UI dan UX, Sam jadi kepikiran. Wah, gimana kalau aku coba bikin aplikasi sendiri buat ngatur tugas sekolah? Deng, gimana hasilnya? Jeng-jeng, gagal total. Teman-temannya yang nyobain pada komplain. Tombolnya kekecilan, susah dipencet. Nggak ngerti gimana cara nambahin tugas. Warnanya juga ngejreng banget, bikin sakit mata. Intinya aplikasinya malah bikin stres, bukannya ngebantu. UI-nya jelek, UX-nya hancur. Tapi Sam nggak nyerah gitu aja. Dia sadar, pasti ada yang salah sama prosesnya. Akhirnya, dia mutusin buat ngulang dari awal. Tapi kali ini pakai cara yang benar. Dia ngikutin 5 langkah dalam proses desain UI UX. Langkah pertama, dan ini bisa dibilang yang paling krusial, riset pengguna. Kuncinya simple, berhenti nebak-nebak. Jadi Sam gak lagi pakai asumsinya sendiri. Dia beneran ngobrol sama teman-temannya, calon penggunanya, dan nanya, kalian tuh sebenarnya butuhnya apa sih? Sam bikin survei sederhana pakai Google Forms. Terus semua jawabannya dia kumpulin dan rapiin. Dari situ mulai kelihatan polanya. Oh, ternyata teman-temannya itu butuh aplikasi yang simple, cepet, dan warnanya kalem. Mereka juga pengen cara nambahin tugas yang gampang banget. Nah, setelah tahu apa yang dibutuhin pengguna, baru deh masuk ke langkah kedua, wireframing. Anggap aja ini kayak bikin denah atau cetak biru rumah sebelum dibangun. Jadi kita bikin kerangka kasarnya dulu buat aplikasi. Di tahap ini, lupakan dulu soal warna, jenis font, atau gambar-gambar cantik. Bener-bener cuma kotak-kotak dan garis aja. Fokus utamanya itu ke tata letak dan alur. Tombolnya mau ditaruh di mana. Kalau diklik bakal pindah ke halaman mana. Sambil bikin kerangka ini pakai aplikasi desain kayak Figma. Oke, kerangkanya udah jadi, denahnya udah siap. Sekarang baru deh bagian yang seru, desain visual. Ini waktunya kita ngecat dan ngedekorasi kerangka yang tadi udah kita buat. Berdasarkan hasil riset tadi, Sam milih warna-warna pastel yang kalem. Fontnya juga dipilih yang simple dan gampang dibaca. Dia pakai tools kayak Coolers buat nyari kombinasi warna yang pas, biar tampilan aplikasinya konsisten dan enak dilihat. Lanjut, langkah keempat, arsitektur informasi. Kedengarannya emang agak teknis ya, tapi bayangin aja kayak ngatur buku di perpustakaan. Tujuannya adalah menyusun semua konten dan fitur aplikasi secara logis, biar pengguna gampang nemuin apa yang mereka cari, tanpa harus mikir keras. Artinya apa? Ya fitur yang paling penting, kayak tombol tambah tugas, harus gampang banget ditemuin.
mungkin langsung di halaman depan. Kalau fitur yang jarang dipakai, kayak pengaturan, ya kita umpetin aja di dalam menu biar nggak menu-menuhin layar. Dan kita sampai di langkah terakhir, momen penentuan, uji kegunaan. Sebuah desain mungkin udah kelihatan cakep di mata kita, alurnya udah logis menurut kita. Tapi pertanyaannya, apakah beneran gampang dipakai sama orang lain? Jadi Sam ngasih prototipe aplikasinya ke teman-temannya lagi buat dicobain. Sambil diliatin lewat Zoom, Sam bisa ngeliat langsung di mana mereka bingung, di mana mereka kesulitan. Dari situ dia dapat masukan yang super berharga, kayak tombol simpannya gedein dikit dong untuk perbaikan final. Jadi setelah ngelewatin kelima langkah tadi, gimana hasilnya? Apakah ada bedanya? Yuk kita lihat transformasinya. Ingat kan versi pertama yang gagal total itu? Alurnya bikin pusing, warnanya norak, tombolnya kecil-kecil, pokoknya bener-bener bikin frustrasi deh. Dan ini dia versi barunya setelah melalui proses yang benar. Jauh lebih bersih, alurnya jelas, warnanya enak dilihat, tombolnya pas ukurannya, bukan lagi aplikasi yang nyebelin, tapi jadi alat yang beneran ngebantu. Nah, ini dia pelajaran paling penting dari cerita Sam. Desain yang hebat itu bukan cuma soal bikin sesuatu jadi kelihatan keren. Kekuatan UI UX yang sesungguhnya adalah mengubah sebuah ide bagus jadi sesuatu yang benar-benar berguna dan bisa mecahin masalah buat orang lain. Sekarang giliran kamu. Coba deh, ambil ponsel kamu. Buka satu aplikasi yang paling sering kamu pakai, yang paling kamu suka. Coba perhatiin sejenak. Kenapa ya kamu suka banget pakai aplikasi itu? Apa yang bikin dia gampang dan enak dipakai? Kalau kamu udah mulai mikirin hal itu, selamat. Kamu udah mulai melihat dunia dengan mata seorang desainer.